Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-32. Wah, adik Yu udah brojol say. Cus, kita lihat DC. Susanti dan Bella langsung menghampiri Ridwan yang sedang mengazani bayinya. Ya ampiyun, lubang hidungnya gede ya, Bo. Celetuk Susanti seraya menggendong bayi sang teman. Enak aja, lubang hidung lu tuh, yang lebar kayak gua kelalawar. Tukas Karina yang sedang duduk di tempat tidur pasien. Eike bercanda nek. Sensi amet sih yu. Ngomse, nih bocil siap namanya, Cin. Tanya Susanti sembari memberikan bayi itu kepada Karina. Namanya, Muhammad Malik Awaludin Ashidik Syarif Almanak. Panggil aja Udin. Jawaban Karina membuat semua temannya menahan tawa geli. Kok, bayi gue lahirnya jauh banget dari tanggal perkiraan dokter kandungan yah. Susanti duduk di samping Karina, lalu menatap bayi itu. Mana Eike tahu, mungkin anak Yu itu tidak sabar pengen cepat-cepat nyobain jajan seblak. Bella terlihat bahagia mendapat adik laki-laki. Setiap hari, gadis itu mengajak Malik bermain. Ia juga sangat memanjakan adiknya dengan terus membelikan mainan. Uang gaji Bella dari hasil kerja menjadi model, sebagian diberikan kepada sang ayah dan sebagian lagi diberikan kepada ibu tirinya. Di sekolah, Bella selalu melamun memikirkan ucapan kedua orang tua dan juga ucapan Susanti tentang ibu kandungnya. Ia sangat merindukan sang ibu, tetapi setiap kali ingat saat dibentak oleh wanita itu karena memanggil ibu, rasa rindu pun berubah menjadi rasa benci. Bukan salah didikan Karina dan Ridwan dia menjadi membenci Fanny, tetapi karena karakter gadis itu yang sekali disakiti, pasti seumur hidup akan mengingatnya. Hari ini, Bella terpaksa diizinkan untuk pergi Fashion Week ke Beijing oleh Ridwan karena terus merengek. Gadis itu akan berangkat bersama model lain asuhan Bu Maria. Amel saingan Karina pun menjadi semakin gerah. Ia iri karena Bella yang notabenanya model pendatang baru bisa diajak ke Beijing, sedangkan dirinya yang sudah lama menjadi model di atas naungan agen Bu Maria tidak ditawari untuk ikut. Sepertinya, bocah itu lebih berbahaya daripada Karina. Amel menatap tajam Bella yang sedang berdiri di pinggir jalan melalui jendela mobil. Anak itu bisa cepat naik daun karena mendompleng popularitas ibu tirinya, Mel. Gue juga mulai enggak suka lihat tuh bocah. Ucap teman Amel yang sedang memegang setir. Ia kemudian menyalakan mesin mobil dan bersiap tancap gas. Kita harus singkirkan bocah itu secepatnya. Terima kasih. Amel langsung melirik ke arah temannya sambil mengerutkan dahi. Maksud lu? Oh tidak. Jangan dengan cara itu. Kenapa? Bukannya lu enggak suka sama Karina dan bocah itu? Kita bikin pelajaran sama mereka sekarang juga. Teman Amel memegang erat setir kemudi mobil dan bersiap untuk menubruk tubuh Bella. Jangan, lu gila ya. Gue emang enggak suka sama bocah itu, tapi bukan begini cara menjatuhkannya. Bagaimanapun juga, ayah dari anak itu sangat baik. Dia pernah menyelamatkan gelang kaki pemberian mendiang ibu gue. Amel menarik-narik tangan temannya yang masih tetap memegang setir dengan erat. Namun, sang teman malah menepis tangan Amel dan langsung menginjak pedal gas. Mobil itu melaju dengan cepat mendekat ke arah Bella yang sedang berdiri di pinggir jalan menunggu mobil jemputan yang akan membawanya ke bandara bersama model lain. Bella! Teriak semua teman-teman Bella sesama model saat melihat tubuh gadis remaja itu terpental, karena terserepet mobil sedan berwarna hitam original milik Amel yang dikendarai oleh temannya. Wati, panggil Fanny sembari mengetuk pintu rumah temannya. Pintu tidak lama kemudian terbuka. Iya Van, ada apa? Ngagetin aja. Apa saya boleh pinjam uang kamu dulu? Fanny merasa malu karena sudah sering meminjam uang kepada Wati. Wanita yang sekarang bertambah kurus itu berbicara sambil menahan tangis dan terus batuk-batuk. Sudah hampir 2 bulan batuknya belum juga berhenti. Kamu mau pinjam uang untuk berobat lagi ya? Tanya Wati seraya memegang pundak Fanny. Bukan, Ti. Tetapi,
mau menemui Suci. Saya tadi lihat di berita dia menjadi korban tabrak lari. Wanita itu akhirnya menangis karena tidak kuasa lagi menahan air mata yang Jika sedari berkenan tadi mohon sudah dukungannya menggenang di dengan ujung like, mata. share dan subscribe. Innalillahi. Terima Kamu kasih. serius, Van? Saya hari ini tidak menonton berita. Jadi tidak tahu. Kamu tunggu sebentar ya, saya mau ganti baju dulu. Biar saya antar kamu ke sana sekarang juga. Wati bergegas masuk ke kamar untuk bersiap. Biar saya sendiri yang pergi. Saya tidak mau merepotkan kamu lagi. Fanny masih terisak. Saya tidak merasa direpotkan kok. Udah yuk, kita pergi sekarang. Wati menarik pergelangan tangan sahabatnya. Karina menitipkan Malik kepada pengasuh. Kemudian, pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Sementara itu, Ridwan langsung tidak sadarkan diri saat menerima kabar sang anak mengalami kecelakaan. Wanita yang dulunya berprofesi sebagai model itu berusaha tegar, meskipun air mata terus berlinang. Susanti sudah lebih dulu datang karena ia berada di tempat kejadian. Rin, lu harus kuat ya. Gue yakin, Bella pasti akan baik-baik saja. Lu juga enggak usah mikirin siapa pelakunya. Biar gue dan Susanti yang akan memberi perhitungan kepada orang itu. Tegas teman Karina. Ia lalu pergi bersama Susanti dan yang lainnya untuk mengusut kasus tabrak lari yang dialami Bella. Tidak lama kemudian, Ridwan datang dengan raut wajah yang pucat. Kakinya berjalan bergetar ke arah ruangan tempat sang anak ditangani. Jika berkenan mohon Karina dukungannya menghampiri dengan like, pria itu share dan dan mencoba subscribe. menenangkannya. Terima kasih. Ridwan memeluk Karina sambil menangis dan membayangkan wajah Bella sebelum kecelakaan menimpanya. Pria itu sempat menyesal karena sudah mengizinkan sang anak pergi. Sayang, Mama pulang dulu ya. Mama khawatir sama Malik kalau ditinggal bersama pengasuh saja. Papa kamu juga sudah waktunya minum obat. Nanti Mama kesini lagi. Kamu yang sabar ya, pamit Bu Mila seraya mengusap kepala anak bungsunya itu. Iya Mam, titip Malik dulu sebentar, lirik Karina dengan tatapan sendu. Sekarang, hanya ada pasangan suami istri itu berdua di sana. Karina mengusap air mata, lalu menyenderkan kepala di bahu sang suami sambil memegang tangannya. Ridwan terus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hati dan pikirannya yang kalut. Jantung pria itu berdetak kencang tak karuan. Ia sangat takut Bella tidak bisa diselamatkan. Gimana keadaan anak kita, Mas? Fanny tiba-tiba datang dan membuat Karina terkejut saat mendengar pertanyaannya itu. Ridwan langsung berdiri dan wajahnya yang pucat menjadi semakin memucat. Tubuh pria itu juga seketika terpaku karena takut sang istri marah besar. Anak kita, maksudnya, Karina terperangah. Ia melihat ke arah Ridwan dan Fanny secara bergantian. Kenapa kamu terkejut seperti itu? Apa suami kamu ini belum mengatakan yang sebenarnya, tentang siapa ibu kandung Suci? Fanny sudah tidak bisa lagi memendam rahasia yang dari dulu ingin sekali diungkapkan. Mas, maksud dia apa? Apa Mbak Fanny ini adalah ibu kandung Bella? Karina menggoyang-goyang tubuh suaminya. Kenapa diam saja? Ayo, jawab. Iya. Ridwan menjawab dengan nada suara yang lirih dan hampir tidak terdengar. Tubuh Karina Jika seketika berkenan mohon melemas. dukungannya dengan Ia like, langsung share dan melepaskan subscribe. tangan dari tubuh suaminya, Terima kasih. lalu terduduk di kursi tempat keluarga pasien menunggu sambil memegang kepala yang terasa berdenyut nyeri. Maaf, pasien butuh donor darah golongan AB. Stok golongan darah tersebut sedang kosong saat ini. Pasti di antara orang tuanya ada yang memiliki golongan darah yang sama dengan pasien, jelas dokter yang baru saja keluar dari ruang tempat Bella ditangani. Saya Dok, saya ibu kandungnya. Golongan darah kami sama. Fanny langsung dibawa oleh dokter tersebut. Kaki Ridwan perlahan melangkah ke arah Karina yang terlihat syok. Pria itu bersimpuh di hadapan istrinya, lalu mencoba meraih tangan sang istri. Namun, Karina malah menepis tangan Ridwan. Aku tidak apa-apa, aku hanya ingin sendiri dulu. Wanita itu berdiri. Kemudian, melangkah pergi. Aku mau pulang untuk melihat Malik. Biar saya antar. Ridwan berjalan di belakang istrinya. Wanita itu berhenti berjalan, lalu menoleh ke belakang. Tidak, kamu harus tetap di sini. Bella lebih membutuhkanmu. Karina kembali berjalan, tetapi Ridwan mencekal Jika berkenan tangannya. mohon dukungannya Apa kamu dengan marah? like, share dan subscribe. Bersambung. Terima kasih.